Halo, perkenalkan nama aku Tasya. Hari ini Tasya akan membimbing kalian untuk belajar mengenai materi tentang sel. Tapi hari ini Tasya tidak sendiri loh. Tasya ditemani oleh dua kakak dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Pendidikan Ganesha, yaitu Kak Setia dan Kak Putri. Adapun topik dari materi ini yaitu komponen kimiawi penyusun sel, struktur dan fungsi bagian-bagian sel, jenis-jenis sel, perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan, dan transport membran. Hai adik-adik, kembali lagi bersama Kak Setia. Nah, sekarang kakak ditugasin nih sama Kak Tasya buat nemenin kalian belajar tentang sel. Nah, kakak di sini akan menemani kalian belajar tentang komponen kimiawi sel dan juga organela-organela dalam sel. Nah, yang pertama kita akan mempelajari mengenai pengertian sel. Apa itu sel? Pengertian dan komponen kimiawi sel. Nah, sel itu merupakan unit terkecil penyusun makhluk hidup dan di dalamnya terdapat fungsi kehidupan. Nah, di dalam sel itu terdapat komponen kimiawi penyusun sel yang disebut dengan protoplasma. Nah, selain itu, secara garis besar, sel itu tersusun oleh senyawa. Yang pertama itu ada karbohidrat, yang kedua itu ada protein, yang ketiga itu ada air, keempat itu ada lipid, dan juga yang kelima itu ada asam nukleat. Wah, ternyata banyak sekali ya senyawa-senyawa kimia penyusun sel. Jadi di sini kakak Setia punya solusi nih buat kalian agar kalian gampang mengingat senyawa-senyawa tersebut. Cukup ingat kapalan. Jadi Ka untuk karbohidrat, P untuk protein, A untuk air, L untuk lipid, dan AN untuk asam nukleat. Nah, sekarang kita beranjak ke materi yang kedua, yaitu struktur dan bagian-bagian sel. Struktur dan fungsi bagian-bagian sel. Nah, secara umum kalian sudah pasti tahu bahwa sel itu dibagi menjadi dua, ada sel eukariotik dan sel prokariotik. Nah, pada hari ini kakak akan bahas mengenai sel eukariotik. Nah, sel eukariotik sendiri terdiri dari 3 komponen utama, yaitu ada membran plasma, lalu yang kedua ada sitoplasma, dan yang ketiga ada organela-organela sel. Nah, membran plasma merupakan lapisan terluar dari sel eukariotik. Nah, di mana membran plasma ini bersifat semi-permeabel, artinya dapat dilalui oleh molekul-molekul atau ion-ion tertentu saja. Jadi, tidak semua molekul dapat melalui membran plasma. Nah, yang kedua itu ada nukleus. Nukleus itu merupakan pusat informasi dari sel dan juga segala aktivitas sel diatur di dalam nukleolus. Nah, di nukleus itu memiliki bagian-bagian atau lapisan-lapisan. Yang pertama itu ada membran inti, yang kedua ada benang kromatin, dan yang ketiga ada nukleolus. Nah, di dalam nukleus ini juga terdapat DNA yang berbentuk double helix. Yang selanjutnya itu ada RE atau retikulum endoplasma. Nah, retikulum endoplasma ini kalian pasti sudah tahu bahwa dibagi menjadi dua, yaitu ada retikulum endoplasma kasar dan juga retikulum endoplasma halus. Apa sih perbedaan dari keduanya ini? Nah, retikulum endoplasma halus itu pada umumnya tidak dikelilingi oleh ribosom, sedangkan retikulum endoplasma kasar itu dikelilingi oleh ribosom sehingga dia bertekstur kasar. Lalu mereka berdua memiliki fungsi yang berbeda. Kalau RE kasar itu lebih kepada transportasi protein, sedangkan RE halus lebih kepada sintesis lipid. Nah, organ selanjutnya yaitu ribosom. Tadi di RE kasar kan kita juga tahu ada ribosom. Nah, di sitoplasma pun ada ribosom dengan bentuk bulat-bulat kecil. Nah, fungsi utama dari ribosom ini adalah sintesis protein. Nah, organ selanjutnya yaitu badan Golgi atau biasa disebut dengan aparatus Golgi. Nah, badan Golgi ini atau aparatus Golgi ini memiliki 4 fungsi. Yang pertama itu adalah sebagai sintesis polisakarida, yang kedua adalah pembentukan membran plasma, yang ketiga pembentukan kantung sekresi, dan yang terakhir adalah pembentukan akrosom pada sperma dan kuning telur pada sel telur dan lisosom. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan lisosom. Lisosom ini merupakan kantung membran yang berisi enzim-enzim hidrolitik. Nah, enzim-enzim hidrolitik ini ada disebut dengan protease dan juga lipase. Namun, fungsi utama dari lisosom ini adalah pencernaan intrasel atau pencernaan yang terjadi di dalam sel. Selanjutnya ada yang disebut dengan mitokondria. Nah, mitokondria ini adalah power of house atau disebut kekuatan dari sel.
Nah, kenapa sih dia disebut kekuatan dari sel? Karena di dalam mitokondria ini dia akan menghasilkan energi untuk mengatur seluruh aktivitas sel. Nah, sekali pemecahan glukosa nih bisa dia menghasilkan 38 ATP atau adenosin trifosfat yang berguna untuk keberlangsungan hidup sel. Organ selanjutnya ada yang disebut dengan peroksisom. Nah, peroksisom ini memiliki membran yang terspesialisasi, di mana dia mengandung enzim-enzim tertentu yang berfungsi untuk mengantarkan hidrogen dari berbagai substrat untuk bertemu dengan oksigen sehingga menghasilkan H2O2 atau kita sebut dengan peroksida. Selanjutnya ada plastida. Nah, plastida ini terdiri dari beberapa bagian yang dibagi berdasarkan pigmen yang dikandungnya, yaitu ada 3, ada kloroplas, kolmoplas, dan juga leukoplas. Yang pertama ada kloroplas, sudah pasti kalian sudah tahu dari namanya bahwa dia mengandung pigmen warna hijau. Lalu yang kedua ada kromoplas, dia mengandung pigmen xanthofil dan juga karotin. Lalu ada yang disebut dengan leukoplas, di mana dia tidak berwarna dan biasanya menjadi tempat cadangan makanan, yaitu pada biji dan juga umbi. Selanjutnya ada vakuola yang berfungsi untuk menyimpan hasil-hasil sintesis dan juga sisa-sisa metabolisme. Selanjutnya ada yang disebut dengan dinding sel. Nah, dinding sel ini merupakan lapisan terluar daripada sel yang berfungsi untuk melindungi organela-organela di dalamnya serta memberikan bentuk pada sel, dan yang terakhir fungsinya adalah untuk menjaga keseimbangan tekanan yang ada pada sel tersebut. Nah, selanjutnya nih udah mau terakhir banget nih, ada yang disebut dengan sentriol. Nah, sentriol ini merupakan organ yang paling penting dalam pembelahan sel. Kenapa? Karena dia akan menghasilkan benang spindle. Nah, benang spindle ini akan bertanggung jawab dalam segregasi antara sel kromosom dan juga sel anakan dalam pembelahan sel. Oke, jadi untuk materi selanjutnya tentang jenis-jenis sel, perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan, serta transport membran akan dijelaskan oleh Kak Putri. Jenis-jenis sel. Adik-adik sudah tahu kan, semua makhluk hidup tersusun dari sel. Nah, ada yang tersusun dari satu sel atau uniseluler, sedangkan yang tersusun dari beberapa sel kita sebut dengan multiseluler. Sel hewan dan sel tumbuhan termasuk ke dalam sel eukariotik, sedangkan bakteri termasuk ke dalam sel prokariotik. Nah, jadi apa sih perbedaan dari sel prokariotik dan sel eukariotik? Nah, secara sederhananya, sel prokariotik yaitu sel yang tersusun tanpa membran inti sehingga materi genetiknya bercampur dengan sitoplasma. Sedangkan sel eukariotik tersusun dengan membran inti di mana materi genetiknya berkumpul dalam satu tempat yang disebut dengan nukleus. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Walaupun sel hewan dan sel tumbuhan sama-sama sel eukariotik, tetapi jangan salah, sel hewan dan sel tumbuhan memiliki perbedaan loh adik-adik. Perbedaan tersebut dapat kita lihat dari organel penyusunnya. Nah, organel penyusun sel hewan yang tidak dimiliki oleh sel tumbuhan yaitu ada lisosom dan sentriol, sedangkan organel sel penyusun sel tumbuhan yang tidak dimiliki oleh sel hewan yaitu dinding sel, plastida, dan vakuola. Transport membran. Membran sel berfungsi sebagai pengatur dari keluar masuknya zat. Nah, seluruh pengontrolan tersebut kita akan sebut dengan transport membran. Nah, transport ini ada yang bersifat aktif dan ada yang bersifat pasif. Nah, apa sih perbedaan dari transport aktif dan transport pasif? Secara sederhananya, transport aktif itu menggunakan energi, sedangkan transport pasif itu tidak. Transport pasif biasanya terjadi secara spontan, di mana ada perpindahan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Sedangkan transport aktif biasanya menentang jalur dari transport pasif. Contoh dari transport pasif ini yaitu ada difusi dan ada osmosis. Nah, difusi merupakan perpindahan molekul zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah yang tidak memerlukan energi. Nah, dengan spontan, energi ini mencapai kerapatan yang sama dalam satu ruangan. Contohnya yaitu saat kita meneteskan tinta ke dalam sebuah wadah air. Nah, di mana lama-kelamaan tinta tersebut akan menyebar, kemudian warna air tersebut akan menyerupai seperti tinta. Sedangkan osmosis dapat diartikan sebagai perpindahan ion atau molekul air dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah melalui satu membran. Nah, untuk lebih mempermudah, poin utama yang bisa adik-adik lihat dari perbedaan
difusi dan osmosis, yaitu dari yang berpindah. Kalau difusi yang berpindah adalah molekul zatnya, sedangkan osmosis yang berpindah adalah molekul ion atau air. Pada transport aktif ada beberapa contoh peristiwanya, yaitu yang pertama pompa natrium kalium, kemudian yang kedua endositosis, dan yang terakhir adalah eksositosis. Contoh yang pertama yaitu pompa natrium kalium. Nah, di mana sel tersebut mengeluarkan energi guna mengangkut kedua ion tersebut. Mekanisme pompa natrium kalium akan memompa masuk ion kalium dan memompa keluar ion natrium. Ion natrium akan melekat pada protein di dalam membran sel. Ketika ATP dihidrolisis menjadi ADP, fosfat yang dihasilkan akan melekat pada protein. Lepasnya fosfat akan membuat bentuk protein kembali seperti semula, sehingga ion kalium akan masuk ke dalam sel. Kemudian yang kedua yaitu ada endositosis, di mana endositosis ini diartikan sebagai pemasukan zat menuju ke dalam sel. Nah, apabila zat yang dimasukkan itu berupa zat padat, itu kita bisa sebut dengan fagositosis, sedangkan apabila berupa larutan disebut pinositosis. Nah, contoh yang terakhir yaitu eksositosis. Eksositosis ini dapat diartikan sebagai pengeluaran zat dari dalam sel menuju ke luar sel. Nah, kita bisa lihat contohnya saat sekresi enzim pencernaan ke dalam usus. Oke, jadi itu dia tadi penjelasan sel dari Kak Putri dan Kak Setia. Selanjutnya kakak kembalikan ke Tasya. Wah, terima kasih kakak-kakak atas penjelasannya mengenai materi tentang sel. Tasya berharap teman-teman sekarang dapat mengerti mengenai apa itu sel, komponen kimiawi penyusun sel, struktur dan fungsi bagian-bagian sel, jenis-jenis sel, perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan, serta transport membran. Jadi, sampai di sini dulu ya Tasya bimbing kalian. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata Tasya ucapkan terima kasih. Dadah!